apakah sudah mengakses rapor pendidikan? Juga diakses sudah. Cuma nanti kita mungkin evaluasinya dari yang warna oranye itu masih belum bisa. Ini tahun sekarang mungkin depan kita akan perbaiki tahap Ya, maka satu-satu kita perbaiki ya. Dalam menganalisis rapor pendidikan, kira-kira siapa saja yang terlibat? Kalau rapor pendidikan itu kita semua dilibatkan. Dan kita satu hari kita undang dulu, kemudian operator kita kan, PKS itu kita bahas bersama. Kemudian apa yang sudah kita lakukan sekarang, kemudian uangnya apa, evaluasi bagaimana, terus tindakan kita. Jadi semua dilibatkan untuk menganalisis. Ya tentunya untuk kebaikan supaya bisa ya. Iya, karena kan yang kita lakukan setiap hari itu kan guru juga kan tahu mereka yang bekerja, mereka tugas. Jadi semua kekurangan kita harus telusuri dan kita tahu semua kekurangannya apa. Jadi semua sudah tahu bahwa kekurangannya di aspek itu. Iya, nanti kita evaluasi, kemudian langkah ke depannya kita bagaimana gitu. Kita belum mau menemukan kembali masalahnya apa untuk kebaikan ini. Jadi kita fokus ke yang literasi dulu yang intinya. Jadi kesulitan identifikasi kebutuhan sekolah itu diantaranya kebaikannya di bidang literasi. Kedua, nanti kualitas pembelajaran. Jadi fokusnya lebih dahulu ya. Mungkin ada indikator untuk kebaikannya untuk bisa bidang literasi. Itu bagaimana cara sekolah menentukan bahwa indikator keberhasilan dari literasi? Yang pertama mungkin begini Bu, nanti kita akan memberikan bersama untuk literasi itu SDM-nya. Dengan saya sudah kepala sekolah juga nanti akan memutuskan untuk melakukan satu kegiatan pada ibu dan apa namanya minimal setidaknya kita adakan semacam apa ya, kalau kita rumuskan Kelompok belajar. ya kelompok belajar itu pembahasan yang pertama Bu. Kelompok belajar dulu kita bahas dulu, kemudian kalau memang dari sisi finansial kita penunjang, bisa saja mungkin saya bisa koordinasi dengan ibu untuk datangkan. Masih hijau, jadi kita utamakan dulu yang warna. Kemudian pada saat mengidentifikasi ini, apakah tim manajemen memahami setiap indikatornya? Karena melalui pembahasan, jadi kita memang harus memahami. Karena kalau tidak memahami, bagaimana kita bisa mengevaluasi gitu? Kekurangannya. Kekurangannya Jadi apa? sudah memahami tiap indikator ini ya. Kayak berarti literasi di sini, kemampuan literasi membacanya sama teks non fiksinya, artikelnya berarti ini masih kurang ya. Daya baca anak sekarang itu beda Bu ya, dengan anak-anak angkatan kita dulu. Sekarang mah lebih dengan gadgetnya itu, teksnya tunduk sahurnya. Masalahnya Bu. kasih teks panjang itu kayaknya beban gitu, konten panjang itu. Tunduk saya baca. Tapi diupayakan anak untuk tetap mau membaca gitu, karena memang itu sebuah kewajiban bagi anak untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi yang semua sudah memahami indikatornya, jadi dalam rangka nanti supaya didukung semua kegiatannya bahwa ini nih yang literasi ini terutama di sini yaitu strategi membacanya ada non fiksinya, ada artikelnya dikaitkan dengan juga dengan dongeng dan novelnya. Mungkin ada kekurangan dari sana Sehingga di karya sastra itu lebih divariasikan. Nanti ada ketua literasi yang di sini yang Ada penjadwalan biasa di dan guru bahasa ya. itu di pembiasaan biasa suka ada sebelum pembelajaran menulis, merangkum, terus membaca juga ada. Jadi itu lebih divariasikan nanti ya, strategi membacanya seperti gini Bu, gimana ya? strateginya seperti ini. Anak selalu menulis, dibaca, diingat gitu. Kita sejauh mana pemahaman dari materi yang ditangkap dari yang mereka tulis. Otomatis kan mereka mau baca, mau mengingat. Itu salah satu Strategi supaya anak tetap mau baca tulisannya, gitu, mau baca tulisannya, mengingat. Kami sebagai guru itu bertanya sejauh mana menangkap pembelajaran yang diberikan berupa tulisan yang mereka tulis, lalu diingat nanti disampaikan sejauh mana kemampuan untuk menangkap pelajaran yang sudah disampaikan.
Jadi kegiatan pembiasaan nih, membacanya ada di Ya. Kalau saya kalau di bahasa Indonesia itu sebelum mata pelajaran dimulai dia baca dulu materi. itu di pelajaran. Ya. Kalau di program sekolahnya apa Pak? Program sekolahnya Setiap pembiasaannya ada apa? kalau pembelajaran literasinya kita bingung. Kita Lebih masih ke kaget di mata pelajaran Yang integrasi ke mata pelajaran. Ya diintegrasikan ke mata pelajaran. Kalau untuk pembiasaan secara umum itu lebih ke religius gitu. Jadi tadi zaman itu kita arahkan ke masjid bacanya Al-Quran gitu. Jadi dalam 1 tahun itu anak itu dalam beberapa tahun itu berapa kali tamat baca Al-Quran gitu. Artinya dibahas? Sepertinya kalau artinya belum baru baca aja diikut ada yang membimbingnya gitu, ada yang membimbing nanti diikuti sama anak gitu. Nah ini kita kan harus indikator ini juga sesuai supaya menaikkan karena si pertanyaannya lebih ke arah sini. Nah mungkin untuk perbaikan ke depannya nanti lebih dikaitkan pertama ada jadwal. Apa Pak? Memang kesulitan masalah waktu. Masalah waktunya karena kita Tahun ngatur sebelumnya ada. waktunya gitu. Sebelumnya ada. Tapi bisa hanya 15 sampai 20 menit lah. Bisa, Iya. bisa. Anak Itu di awal disuruh pelajaran. bisa resume Bu. Iya. Jadi ketika anak itu ayo baca dalam bentuk digital, dalam bentuk buku, apa yang kamu baca? Ayo resume apa yang kamu tangkap. Nanti kita sebagai guru berperan mana resumenya. Di awal pelajaran seminggu sekali ditentukan saja Pak. Iya. Ya itu yang bagus yang itu Iya. tadi integrasi mata pelajaran bagus. Kalau saya sudah mengintegrasikan di setiap mata pelajaran, tapi kalau secara umum hari apa belum, tapi di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada karena kita terbentur oleh waktu, jadi terhenti gitu. Tapi udah Terbentuk oleh waktunya apa maksudnya itu? kan ada pembiasaan di masjidnya. Jadi kita kan masuk sekolah itu masuk kelas itu 7:30 itu udah dari sana kan udah di masjid itu tadarus, terus sholat duha, masuk ke kelas karena anak itu kan biar semuanya untuk perempuan masuk ke masjid kan. Iya. Kita baca surat-surat pendek dulu di kelas sama Asmaul Husna biar yang tadi tidak ikut ke masjid mereka juga mengikuti kegiatan religius itu kan itu. Ya. Terus kalau untuk itu kan masuk langsung ke mata pelajaran. Mungkin bisa mungkin Pak ya untuk meluangkan waktu seminggu itu sekali saja. Secara diupayakan di hari apa gitu. Selain tadi integrasi tiap mata pelajaran dan sekolah lain mah belum itu. Nah ini sekolah ini sudah bisa. Nah, tinggal hanya harinya belum. Berarti menghidupkan kembali Iya. literasi yang sudah Hari dilaksanakan. Kita sebelumnya itu Bu, sebelumnya itu pernah sering gitu kan, karena kita terbentuk kita alihkan saja ke religius aja, ini lebih ke akhlak mulia gitu. Nah, ya itu jadi Kalau dulu kan kita pembiasaan religiusnya Bu hanya di masjid, ke kelas tidak. Kalau sekarang ada lanjutan. Soalnya saya melihat gini, Bu. Ada lanjutan lagi gitu. Ini Itu Bu, beda. saya melihat perkembangan anak sekarang itu masalah religi itu kayak ke ngaji minim, Pak. Ini tiap hari mengaji ini. Jadi minim. Jadi bagi kami itu ya tidak hanya integrasi di dalam mata pelajaran dari hal religinya itu karena itu bekal untuk hal itu Iya. tantangan buat kita karena kan masih ada yang ya ngajinya belajar kalau mereka setiap hari mengikuti mendengarkan asapnya aku gitu sedikit gitu kita kikislah kebiasaan yang lainnya kita dengan ganti dengan religi gitu. Jadi tujuan kami itu lebih ke tadilah pembentukan karakter berakhlak mulia gitu. Kalau setiap hari kalau diambil satu hari untuk literasi yang menyangkut ini Bisa. Bisa. Tadi kayak seperti Ibu Ayo baca, kamu bikin resume, guru ya berperan untuk para gitu. Tapi kita ngatur jadwal lagi. Itu ya nanti diagendakan itu Pak. Ini jadi penyebab utama rendahnya capaian indikator ini diantaranya tadi anak kan ngejawab realnya ya, anak ini realnya jadi di sini belum ada waktu tertentu ya, seminggu tuh satu hari ya Bu ya Bisa untuk upayakan. menyampaikan strategi literasi paling 15 sampai 20 menit, boleh di awal boleh di akhir atau di tengah, bagusnya mah di awal atau di akhir gitu. Biasanya lebih semangat. Semangat nenek gitu. Ini kalau akhir nanti langsung pulang anaknya. Nah, jadi yang indikator yang paling mendesak di sini mungkin literasi untuk meningkatkan budaya membaca. Selanjutnya di sini kalau ke kualitas pembelajaran juga ini tadi
kita akan dari literasi ini nanti akan maju integrasi, lalu maju ke peningkatan pembelajarannya lewat metode pembelajaran tadi, lewat literasi juga bisa. Jadi kan ada strategi dan metode pembelajaran yang disampaikan, lalu dikaitkan dengan integrasinya, otomatis guru tersebut mencoba berbagai materi untuk menyampaikan kepada siswa tentang literasi. Itu juga meningkatkan kualitasnya, membiasakan metode tersebut. Contohnya kan karena di TKA itu ada soal literasi ya, bisa dikaitkan juga. Contohnya misalkan siswa menceritakan apa yang telah dibacanya lalu diulang lagi oleh siswanya. Berdasarkan hasil penganalisisan. Iya, itu kan salah satu kan yang apalagi bahasa Indonesia lebih paham itu, otomatis gurunya juga mencari-cari metode-metodenya, akhirnya terkaitkan dengan kualitas dia mengajar terbiasa di sana. Apakah sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki indikator ini? Kalau sumber daya guru-gurunya kita memang terbatas, tidak banyak guru di sini. Kemudian yang sangat urgen dan sangat vital itu sebenarnya ini bukan kita tidak bisa menerapkan. Kan bisa, tapi harus ada untuk menjaga diri strategi. Ada yang baru lagi yang perlu dana anggaran ini sesuai dengan batas boleh literasi numerasi. Kemudian apa lagi apa? Jadi nanti indikatornya harus ditulis juga berapa persen berhasil setelah pelaksanaan programnya. Itu dilakukan refleksi. Indikatornya bisa apa targetnya di dalam literasi gimana? 80% siswa menguasai membaca dan menguasai. Mampu menganalisis, kemampuan itu harus meningkatkan minat baca guru. minat baca. 80% lebih siswa naik minat membacanya melalui strategi yang bervariasi. Strategi literasi yang bervariasi kan kalau biar menarik harus ada strategi yang menarik. Yang tadi Ibu sebutkan itu menarik juga. Dan bagi guru yang lain harus lebih kreatif lagi menyampaikan. Karena kalau terus baca nantinya otaknya dia bosan. Maka harus ada permainan yang lucu-lucu buat anak game gitu. Tapi tidak melenceng dari tujuannya, meningkatkan membaca. Ini yang bisa ya Pak, fokusnya ini literasi sama numerasi ya. Tadi kan ada RKT-nya, ada alkasnya, lalu kan ada refleksi. Yang melakukan refleksi siapa? Semuanya ya. Kelemahannya kita tahu semua. Iya. Di kelompok belajar itu, di kelompok belajar itu kita peningkatan apa, masalah apa nih, kita peningkatannya bagaimana gitu kan. Kondisi sekolahnya Jadi nanti juga ngasih tidak untuk mengkapannya nanti. saling memberikan saran gitu, bagaimana kalau kita coba ini gitu. Nah dari refleksi ini kan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan seperti ini. Kira evaluasinya ya ini. Nanti lewat kayak kita diskusi lah, Ya diskusi, konsultasi. permasalahan apa yang ditemukan di kelas kita kan bicarakan bagaimana. Kalau begini gitu ada masukan-masukannya dari rekan kerja, kita koordinasi sama kelompok sekolah dengan diri. Apa temuan-temuannya apa? Kami selalu seperti itu. Jadi refleksi itu mana sih ini kelebihannya, kelemahannya gitu. Di antaranya dicari itu, lalu ini yang kelemahannya kita evaluasi. Lalu yang kelebihannya kita tingkatkan. Yang tadi kan kelebihannya tadi diintegrasikan itu sudah melaksanakan. Dan untuk perbaikannya lagi dikasih jadwal. Ada jadwalnya, ada daftar hadirnya, ada strateginya untuk meningkatkan. Bukan indikator tadi Pak, bisa ditambah. Selain meningkatkan minat baca, juga meningkatkan anak terampil menjawab atau asesmen untuk soal literasi dan numerasi dalam rangka meningkatkan nilai TKA. Itu aja. Soalnya nilai TKA masih benar-benar nilai TKA. Karena betul literasi memang gurunya mau Izin menggunakan kalau metode itu. ada izin. Nah itu salah satunya strateginya. Salah satu strategi juga itu bisa Untuk jadi menunjang hasilnya di upload di IG atau baca artikelnya di IG atau di Google dan lain-lain. Salah satu strategi, tapi harus seizin ada pantauan dari kita pengawasan. dibolehkan, tapi harus ada pantauan. Pantauan. Mungkin itu salah
salah satu strategi kita adalah meningkatkan literasi dan numerasi sekaligus juga kualitas pembelajaran tadi lewat strateginya, sehingga gurunya juga terlatih untuk mencari strategi literasi dan numerasi dalam kegiatan pembelajarannya. Selain ditambah kombelnya, kita lebih bagus dulu yang literasi terlebih dahulu, mudah-mudahan kombel lebih bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu masukannya.